Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 10 hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang macam-macam kekuasaan negara menurut para ahli. Di antaranya adalah menurut John Locke dan Montesquieu. Semoga kalian masih ingat ya dengan materi sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ada dua, ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan ada pembagian kekuasaan secara vertikal. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Ini adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi dari lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia ada termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian kekuasaan secara horizontal pertama adalah kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ini ada dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh presiden bersama dengan menteri-menterinya. Ini ada di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Ini ada di pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ini ada di pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK Badan Pemeriksa Keuangan, ada di pasal 25E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia, ada di pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. B. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri dari provinsi dan kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan pemerintah secara vertikal muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi. Nah, tugasnya untuk hari ini adalah silakan kalian
Lakukanlah identifikasi tugas dan wewenang lembaga negara di Indonesia, minimal 3 lembaga negara. Boleh kalian pilih lembaga mana saja ya yang ada di Indonesia, kemudian diidentifikasi tugas dan wewenangnya. Demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan menghubungi nomor kontak ini ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat, dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Tetap semangat untuk belajar dan kalian boleh mencari bahan-bahan lainnya di referensi-referensi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.